buat kalian ya yang selalu menanyakan apa sih prestasi Pak Jokowi, apa sih prestasi Pak Ganjar ya. Ini yang ada pada saya. Pemerintah ada di saat saya lagi benar-benar terpuruk, lagi benar-benar mungkin selalu mendampingi saya untuk bisa berjalan maju. Ya misal ini saya, ini pemerintah, saya itu didampingi istilah hal-hal jalan sama anak kecil itu digandeng ya, jalan untuk menuju ke depan. Atau saya lagi terjatuh, ada pemerintah memberi tangan untuk saya bangkit. Ya. Setelah peristiwa 2010-11 saja ya, 2011 ke belakang saya nggak mau bahas dulu ya. Saya ini mau bahas ke 2010-11 ke atas ya. Era itu era siapa ya? Saya single mom 2 anak ya. Sebelum itu ya peristiwa mungkin sangat mengerikan buat saya pribadi ya. Nah, di situ saya habis ya kematian suami yang kelihatan fatal aja ya, kelihatan parah ya. Meninggal bapak, suami almarhum, di PHK, otak saya di restart dan akhirnya masuk ke RSJ. Iya, saya penerima bantuan dari pemerintah. Iya, silahkan kalian mau ngomong apa terserah, karena menurut saya bukan karena bantuannya, tangan pemerintah ada buat saya ya. 10-11 otak saya di restart ya. Nah, saya waktu itu masih posisi istirahat ya. Istirahat dalam arti ya untuk mungkin memperbaiki otak saya ya. Disuruh istirahat. Nah, di situ karena keadaan ekonomi adik saya kerja dan kebetulan punya anak, saya disuruh jaga anaknya ya. Adik saya bilang, "Mbak, kamu di rumah toh, jaga ke anakku, nanti tak kasih ya, kasih bulanan." Oke. 1 sama anakku waktu itu yang perempuan masih kecil ya. Saya ngomong dari situ, terus seharusnya kalau orang berduit tuh otak dari di restart suruh istirahat total, nggak boleh mikir berat ya, karena keadaan ekonomi ya terpaksa mikir berat. Nah, dari situ uang saya dari hasil ngomong ngumpul-ngumpul, saya buka PS ya. Buka PS ya dari 2 ke 3 lah, akhirnya 4 ya. Nah, di situ anak saya yang kecil kan belum sekolah, yang besar udah kelas mulai SMP. Nah, udah ngumpul uang lumayan lah. Ada momongan lagi keponakan saya suruh ngasuh saya juga. Oke lah, ada masukan lagi ya. Akhirnya dari situ ngumpul uang dari pihak sekolah anak saya yang pertama ya. suruh minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Saya ke kelurahan, terus saya kumpulkan ke sekolahan. Ya, dari situ sekolahan mulai memperhatikan saya mungkin ya, karena di kakak tertera kan kepala keluarga saya 2 anak ya tanpa suami. Nah, oke, dari situ ya akhirnya lambat laun datang dari Pak RT setempat ya. Saya dapat kartu KIP. KIP itu kartu Indonesia Pintar ya. Kalau dari pemerintah pusat itu KIP ya. Kalau dari Pemprov pemerintah daerah itu PIP ya. Kalau PIP itu program Indonesia Pintar, itu yang menghandle itu pemerintah daerah. Kalau KIP itu dari pusat Jakarta. Nah, itu sudah mulai terasa ya era kepemimpinan Pak Jokowi itu dan era kepemimpinan Pak Ganjar ya. Di situ ya meski ya bantuannya tidak seberapa ya, bukannya saya tidak mensyukuri udah dikasih bantuan tidak mau berterima kasih, tidak. Yang saya pikir tuh gini, oh pemerintah ada di saat
rakyatnya yang lagi terpuruk, rakyatnya yang lagi butuh tangan, bukan karena bantuan. Saya pribadi bilang seperti itu ya, bukan karena uangnya sih nggak seberapa. Kalau KIP itu biasanya dirapel ya 1 tahun sekali, itu kalau SD 450, kalau SMP 750, kalau SMA 1 juta ya. Waktu itu saya mendapatnya itu cuma 450. Anak saya masih SD, terus menginjak SMP itu baru dapat 750 ya, seingat saya. Nah, anak yang kedua masuk SD ya, di situ ya saya sadar kalau anak saya ini anak pemerintah. Dalam arti ya anak yang selalu dibantu sama pemerintah ya. Itu makanya ya saya gini lah, seolah tuh saya tidak ada siapa-siapa. Saya anak pertama ya, adik saya pun lagi bergelut dengan keadaan ekonomi juga ya, setelah kepergian bapak saya. Ada tangan pemerintah yang selalu mengulurkan tangannya untuk rakyatnya. Aduh, jadi nggak kuat ya. Di situ saya nyadari, oh pemerintahan sekarang beda ya sama pemerintahan dulu ya. Ya saya akui jor-joran bantuan sekarang ya, nggak cukup saya saja, ada kakak saya yang beda ibu ya, ada tetangga-tetangga saya ya, banyak. Ini yang kena pada diri saya saja dulu ya, saya nggak mau bahas yang tetangga-tetangga saya ya. Nah di situ saya tuh merasa tergugah gini, bukan karena bantuannya, jujur saya masih bisa survive dari dulu. Sebelum di restart saya juga sudah bergelut dengan kehidupan. Jujur saya dulu tuh anak orang kaya, orang terkaya di kampung saya ya. Karena sudah dibalik ya saya harus tetap bangkit ya. Saya nggak mengajukan diri ke pemerintah, saya minta bantuan ini, minta untuk membantu anak-anak saya, tidak. Saya berusaha, ternyata oh ada ya pemerintah mengerti rakyatnya yang lagi seperti ini, ada tangan yang siap membantu ya. Ibarat kalau kita sedang jalan sama anak kecil, kita digandeng ya. Alhamdulillah saya masuk PKH juga ya, yang dulu setiap bulan dapat sembako. Setelah COVID ya katanya ganti sama orang lain, ya nggak apa-apa ya. Sekarang pun PKH-nya pun saya dapat uang 2. Nominalnya sih nggak besar, cuman ya 375 itu kalau SMP, kalau SD ya 225 apa berapa itu ya. Ya, bukan karena masalah uangnya saya. Pemerintah ada di saat rakyatnya susah ya. Kalau mungkin kalian yang masih di pelosok-pelosok ya, kalau merasa ekonominya lagi sulit, bisa mengajukan diri lewat RT, RW, kelurahan setempat. Saya pastikan bisa. Sekarang itu dipermudah ya. Kalau emang benar-benar miskin, kategori miskin, itu bisa ya. Karena saya dulu nggak minta, saya disarankan dari pihak sekolah tempat anak-anak saya sekolah, Bu, minta SKTM. Nah, untuk beasiswa anak-anak ibu ya. Saya nggak minta. Saya nggak mikirin apa nominal uangnya, tidak ada ya. Tangan pemerintah ada di saat rakyatnya seperti ini ya. Dari nol sekarang otak saya di restart ya, itu merangkak yes. Saya akui sekarang saya pun belum ekonomi mapan, mungkin masih kategori ekonomi menengah ke bawah. Gaji saya sebulan berapa? 1.200.000 ya. Hana sama Agus 2 itu 800, Casey sama Windy itu 2 400, 1.200.000 ya. Karena saya dituntun, digandeng sama pemerintah, akhirnya bisa
sampai lulus SMK anak saya. Sekarang udah umur 23. Dengan yang satu kelas SMP kelas 3 ini, ya. Ini secara pribadi buat kalian yang selalu tanya apa sih prestasi Pak Jokowi, apa sih prestasi Pak Ganjar, ya. Ini yang kena saya pribadi aja, ya. Di luaran mungkin masih banyak. Nggak mungkin, emang masih udah banyak, tapi kalian belum bisa mengakui realita-realita yang ada sejak kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Kalau saya mau mengupas tajam dan pedas, saya mau berontak ke era kepemimpinan 2000 ya 10-11 itu sampai 2013 kepemimpinan siapa itu? Partai Segitiga Biru, ya. Dulu itu malah parah-parahnya, ya. Setelah saya mau bangkit, ada pemerintahan Pak Jokowi yang mau menggandeng saya, ya. Ayo, intinya seorang bapak menggandeng anaknya, ayo kamu pasti bisa ke depan, ya. Ayo pasti kamu mampu, ya. Saya gandeng kamu, ya. Bukan karena bantuannya, ada tangan pemerintah buat saya untuk maju ke depan, ya. Karena ibu saya pun single mom, ya. Oke, ibu saya nggak masuk karena ya udah lansia, karena mungkin kategori rumah kan ya masih megah lah rumah saya, ya. Kalau dilihat dari selatan masih megah, saya akui. Ibu saya nggak bisa masuk dalam bantuan apapun, tapi saya masih bisa masuk. Ya nggak apa-apa, saya syukuri. Saya terkadang bantuan yang aku dapat, ibuku pun saya kasih supaya apa, tidak ada rasa iri. Karena orang iri itu berat, ya. Saya kasih paham sama ibu saya, ya sudah lama mama nggak dapat bantuan nggak apa-apa lah. Yang penting saya dapat, kita bisa makan untuk menuju ke depan, ya. Terkadang kalau bantuan anak saya cair, ibu saya pun saya kasih, ya. Karena pihak pemerintah pun kalau memotret rumahnya itu dilihat dari rumahnya, ya. Saya akui rumah saya masih megah kalau dilihat dari selatan, karena saya pun masih satu atap sama ibu saya, ya. Itu secara pribadi pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ganjar yang secara pribadi kena sama saya, ya. Ada di saat saya lagi, maksudnya nggak butuh bantuan, ada saat saya lagi terpuruk, ada tangan pemerintah yang menggandeng saya untuk bisa tetap maju supaya saya bisa mengentaskan pendidikan anak saya meski hanya sebatas SMK. Nah, kalian sebetulnya tuh konten saya tuh hanya ingin meng-share kalau kita lagi terpuruk kita harus kuat, ya. Dari kalian yang mulai presiden dihina sampai segitunya, ya, sampai kata-kata jorok. Kalau kalian mau ejek saya, oh, penerima bantuan ya makanya kekeh untuk membantu pemerintah. Tidak. Kalian dulu yang mulai begitu joroknya menghina seperti itu. Kalau kalian mau menghina saya, oh, bekas orang gila, bekas pernah dirawat rajin, terserah, saya terima. Memang realitanya seperti itu. Saya nggak bisa terima kalau kalian hina presiden sampai segitu joroknya. Itu kenapa saya mati-matian untuk menjaga presiden, mati-matian untuk membela Pak Presiden. Beliau itu tulus. Lihat matanya, ya, sampai bener-bener
kurang tidur. Mungkin kalau di sekitar saya orang-orang seusia Pak Jokowi itu sudah menikmati masa tuanya bersama anak cucunya. Kali lagi buat kalian yang menghina presiden, saya akan lawan kalian ya. Terserah kalian mau menerima bantuan, makanya mati-matian bela pemerintah, terserah, saya tidak peduli ya. Oke, kita mainkan saja di room politik ya. Ingat, kalian yang menghina presiden, saya yang akan maju ya. Itu alasan saya kenapa saya menjaga Pak Presiden ya. Itu oke. Kita nikmati dan mainkan di room politik ya. Nggak usah pakai baper sekali lagi ya. Semua dimulai dari kalian ya, yang tidak suka sama Pak Presiden ya. Kata-kata jorok yang selalu membawa-bawa agama ya. Sekali lagi, nggak usah pakai baper dan seolah-olah jangan sok bijaksana, padahal kalian memimpin keluarga saja masih terbengkelai ya. Ya, kita mainkan di room politik.